Awalnya cuma lihat-lihat, terus muncul tulisan, beli sekarang, bayarnya nanti. Kelihatannya ringan, praktis, dan terasa tidak berbahaya. Tapi tanpa sadar, banyak anak muda mulai hidup dari hutang kecil yang terus menumpuk. Yang lebih menyeramkan, pay later bukan cuma soal finansial, ini soal psikologi. Karena sistem ini memang dirancang agar kamu lebih mudah belanja, lebih impulsif, dan lebih sulit berhenti. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas fenomena sosial, ekonomi, dan psikologi modern yang diam-diam mempengaruhi hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas jebakan psikologi di balik maraknya pay later di kalangan anak muda. Pay later meledak bukan tanpa alasan. Bagi banyak anak muda, fitur ini terasa seperti penyelamat. Ketika gaji belum turun, kita bisa bayar nanti. Ketika kita pengen ikut tren, kita tinggal cicil. Mau terlihat update, kita tinggal klik. Masalahnya, pay later memberikan ilusi bahwa kita mampu membeli sesuatu. Padahal, sebenarnya kita belum mampu. Dan disinilah permainan psikologinya dimulai. Secara psikologis, manusia merasakan pain of paying atau rasa sakit saat mengeluarkan uang. Kalau belum bayar tunai, otak sadar uang berkurang. Tapi pay later memotong rasa sakit itu. Kamu tidak merasa kehilangan uang secara langsung, cuma klik dan selesai. Akibatnya, otak jadi lebih impulsif. Karena secara emosional, kamu merasa belum benar-benar mengeluarkan uang. Dan perusahaan teknologi tahu persis soal ini. Mereka mendesain aplikasi agar proses hutang terasa mudah, semudah scrolling TikTok. Pay later bukan cuma soal belanja, tapi juga soal validasi sosial. Di era media sosial, banyak orang merasa harus selalu terlihat sukses, terlihat keren, dan terlihat mampu. Masalahnya, gaya hidup sering lebih cepat daripada kemampuan finansial. Dan pay later menjadi jembatan palsu untuk mempertahankan citra itu. Setiap barang baru memberikan ledakan dopamin, perasaan senang sementara, tapi setelah itu kosong lagi, lalu belanja lagi, dan siklus itu terus berulang. Tanpa sadar, banyak orang membeli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Kenapa pay later sangat agresif menyasar anak muda? Karena secara psikologis, usia muda lebih impulsif. Bagian otak pengambil keputusan jangka panjang belum sekuat orang yang lebih dewasa. Anak muda juga lebih mudah terpengaruh tren, fear of missing out, dan tekanan sosial. Makanya iklan pay later jarang terlihat menyeramkan. Mereka dibuat lucu, ceria, bahkan terasa seperti teman. Tagihannya disembunyikan di balik kata fleksibel, ringan, dan praktis. Padahal hutang tetaplah hutang. Masalah terbesar bukan ketika orang membeli sesuatu, tapi ketika tagihan mulai datang bersamaan. Satu cicilan mungkin terasa kecil, tapi kalau 5, 10, bahkan belasan transaksi, itu mulai berubah jadi tekanan mental. Banyak anak muda mulai mengalami cemas saat tanggal tua, takut buka aplikasi, bahkan gali lubang, tutup lubang. Yang ironis, media sosial tetap memaksa mereka terlihat bahagia. Dan akhirnya muncul generasi yang terlihat kaya di internet, tapi sebenarnya hidup di atas hutang. Pay later sebenarnya bukan iblis. Dalam kondisi tertentu, fitur ini bisa membantu. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada cara penggunaannya. Kalau dipakai untuk kebutuhan produktif dan masih dalam batas kemampuan bayar, mungkin masih aman. Tapi kalau dipakai demi gengsi, impulsif,
atau sekadar mengikuti tren, itulah awal jebakannya. Di zaman sekarang, yang paling mahal bukan barang mewah, tapi kemampuan mengendalikan diri. Karena sistem digital modern dirancang untuk membuat kita terus konsumtif. Semakin impulsif kita, semakin mereka untung. Jadi, sebelum klik tombol bayar nanti, tanyakan satu hal sederhana ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh atau cuma sedang lapar validasi? Kalau kamu setuju bahwa generasi sekarang sedang menghadapi jebakan konsumtif digital, tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas sisi gelap, sisi psikologi, ekonomi, dan teknologi modern. Sampai jumpa di video berikutnya.